Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Perlu Anda ketahui bahwa tanpa diragukan lagi, kriteria pemilihan mitra klan gadis suci sangatlah tinggi. Sebab jika seorang perawan suci berpasangan dengan individu yang berbakat dan berkualitas tinggi, anak yang dilahirkannya kemungkinan besar akan memiliki bakat yang lebih tinggi lagi. Tentu saja, klan gadis dewa memiliki hasrat posesif terhadap pria berkuasa. Jika Federplume tidak bergerak dan membiarkan saudari-saudari lain dari klan gadis ilahi mengetahui keberadaan Yang Chen, maka ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Lagi pula, Yang Chen tidak hanya luar biasa kuat, penguasaannya atas 9 prinsip praktis tak tertandingi dalam sejarah. Demi orang seperti dia, bukankah para saudari dari klan gadis dewa akan berlomba-lomba untuk memperebutkannya? Dalam sekejap, pergulatan muncul dalam hati Federplume, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang 9 prinsip Yang Chen telah terungkap, semua orang yang hadir jelas bahwa Yang Chen benar-benar lebih luar biasa daripada Mo Baiyu. Pada saat ini, Mo Baiyu juga merasakan frustrasi. Yu Chaoying berada dalam situasi yang sama. Ia dan Federplume memiliki permusuhan yang mendalam, dan awalnya ia berpikir bahwa dengan menemukan seorang jenius top seperti Mo Baiyu, ia dapat membuat Federplume menyadari kesenjangan di antara mereka. Namun dia tidak menyangka Federplume benar-benar mengundang seorang jenius yang jauh lebih hebat daripada Mo Baiyu. Federplume awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mengejek Yu Chaoying, karena Yu Chaoying memang sering mengejeknya setelah setiap kemenangan. Namun, setelah pertimbangan matang, Federplume hanya tersenyum anggun dan membiarkannya pergi. Yang Chen telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi memamerkan keunggulannya dengan kata-kata. Karena tanpa diragukan lagi, Yang Chen adalah raja penilaian ini. Keunggulannya tak tertandingi. Dengan demikian, semua orang maju ke tingkat keempat. Setelah level ketiga berakhir, mereka tiba di level keempat, level terakhir dan paling berat, ujian pertempuran. Pada level ini, kemampuan tempur semua peserta ujian akan diuji. Pada saat yang sama ketika semua orang memasuki tingkat keempat, sang penguji tiba-tiba memerintahkan para pelayan di bawah, cepat pergi. Apa yang harus kita lakukan? Para pelayan agak bingung. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Cepat ke Istana Hukum Ilahi dan temui para tetua yang bertanggung jawab atas penilaian. Ketika seorang jenius seperti itu muncul, memiliki 9 prinsip, bukankah perlu melaporkannya? Apa kalian bodoh? Tegur sang penguji. Mendengar hal itu, para pelayan pun cepat bereaksi dan tak berani ragu lagi, mereka pun pergi satu per satu. Sementara itu, Yang Chen dan yang lainnya telah tiba di tingkat keempat, tingkat terakhir. Federplume dan Yang Chen berdiri bersama, dan sikapnya telah banyak berubah. Sejak awal, Federplume selalu menjaga jarak tertentu dari Yang Chen, baik saat duduk maupun berdiri. Ini adalah semacam jarak yang dijaga antara pria dan wanita. Namun kini, Federplume secara sengaja maupun tidak sengaja telah menutup jarak ini, membuat Yang Chen merasa agak geli. Sikap Federplume terhadap Yang Chen juga menjadi jauh lebih akrab daripada awalnya, dan setelah tiba di level keempat, dia mulai menjelaskan banyak hal kepadanya. Ujian tempur ini menguji kemampuan tempur tertinggi, yang dikenal sebagai lautan ujian, ujar Federplume. Lautan ujian? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, benar, namanya lautan ujian. Sebenarnya, yang kami uji hanyalah versi skala kecil dari lautan ujian, versi tiruannya. Federplume tersenyum. Versi tiruan. Di mana lautan ujian yang asli? Tanya Yang Chen dengan ekspresi bingung. Federplume berkata dengan enteng, laut ujian yang asli tidak berada di domain suci, melainkan di tempat yang lebih jauh. Begitu. Jadi seperti apa sebenarnya lautan ujian itu? Tanya Yang Chen tanpa mengerti. Tentu saja, ini adalah ujian kemampuan tempur. Di dalam lautan ujian berskala kecil milik Menara Wahyu Surgawi, setelah masuk, orang-orang akan menghadapi lautan. Di dalam lautan ujian, kalian akan menghadapi total 10 gelombang serangan. 10 gelombang serangan ini melibatkan berbagai jenis penyerangan dan penyergapan, dan bisa dibilang tingkat kesulitannya sangat tinggi, jelas Federplume. 10 gelombang. Sesulit itukah? Tanya Yang Chen. Ini lebih dari sulit. Bahkan murid senior dari domain suci pun tak mampu melewati 10 gelombang sekaligus. Setelah menjalani pelatihan ketat di domain suci, mereka bisa mencapai rekor impresif hanya di gelombang ke-6 atau ke-7. Sedangkan bagi para pendatang baru, jika mereka bisa melewati gelombang kedua, itu sudah menandakan seorang jenius biasa dalam hal level pertempuran. Federplume berbicara dengan lembut. Aku mengerti, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Ia semakin penasaran dengan lautan ujian berskala besar, tetapi tidak bertanya lebih lanjut karena ia bukan orang yang memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan. Setelah memahami lautan ujian berskala kecil yang ada, ia tidak lagi memikirkannya. Yang Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang lautan ujian. Bertahan melawan 2 gelombang menandakan seorang jenius biasa. Bertahan melawan 3 gelombang dianggap sebagai kejeniusan yang luar biasa.
Bertahan melawan 4 gelombang berarti seorang jenius yang hebat. Dan jika seseorang dapat bertahan melawan 6 gelombang, mereka berada di level seorang jenius yang tak tertandingi. Kejeniusan yang tak tertandingi masih merupakan level dengan jangkauan yang cukup luas. Kini, orang-orang secara bertahap memasuki lautan ujian untuk menjalani penilaian. Penilaian ini membutuhkan waktu tertentu. Setelah 1 jam, peserta ujian pertama yang masuk baru saja keluar. Bertahan dari 2 gelombang, level jenius biasa. Sang pemeriksa mengumumkan dengan datar, tidak terlalu kecewa, juga tidak terlalu puas dengan hasilnya. Lebih banyak orang masuk. Dalam sekejap mata, 1 atau 2 jam lagi berlalu. Bertahan 1 gelombang, tak terkalahkan. Bertahan dari 3 gelombang, lumayan, level yang sangat baik. Dan begitulah, para peserta ujian ini memulai penilaian mereka yang sangat berat. Pada saat yang sama, para murid yang baru saja dikirim ke Menara Wahyu Surgawi bertemu satu sama lain di luar Istana Hukum Ilahi. Kami meminta audiensi dengan para tetua Istana Hukum Ilahi. Ada hal penting yang perlu kami bicarakan dengan mereka. Jelas, para tetua Istana Hukum Ilahi sangat kuat, jadi tidak mudah bagi para pelayan ini untuk bertemu mereka. Karena tidak punya pilihan lain, para pelayan berteriak-teriak dengan harapan agar para tetua Istana Hukum Ilahi memperhatikan mereka. Akhirnya seorang tetua keluar dengan santai. Tetua ini adalah seorang pria tua, tubuhnya memancarkan aura yang jauh melampaui tahap nirvana. Saat ia muncul, orang-orang dari Menara Wahyu Surgawi terkejut mengetahui bahwa seorang tetua dari Istana Hukum Ilahi telah muncul. Itu Tetua Han. Salam, Tetua Han. Tatapan orang-orang tertuju padanya, tidak menunjukkan apapun selain rasa hormat yang mendalam. Tetua Han berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menguap, dan berkata dengan tidak sabar, bukankah kau bilang untuk tidak mengganggu Istana Hukum Ilahi kita dengan hal-hal yang tidak penting tentang Menara Wahyu Surgawi? Kalian tidak mendengarkan. Bicaralah, ada apa? Penatua Han, sebuah insiden besar telah terjadi di Menara Wahyu Surgawi. Beberapa orang melaporkan. Insiden besar. Insiden besar macam apa yang mungkin terjadi? Tetua Han tetap diam sambil menggaruk telinganya. Orang-orang saling berpandangan dan berkata dengan ragu, orang ini telah mencapai tahap nirvana hanya dalam waktu 50 tahun kultivasi. Oh, Tetua Han tetap tenang seperti biasa, itu agak menarik, tapi tidak cukup menggangguku seperti ini. Dia bertahan selama 750 tarikan napas penuh selama tes tekad, orang-orang terus melaporkan. Mendengar ini, Tetua Han mulai menunjukkan minat. Dia menguap lagi, tampak acuh tak acuh terhadap apapun, dan ketika mendengar tentang kinerja dan pencapaiannya, dia hanya mengangkat sudut mulutnya dan berkata, sangat muda dan memiliki tekad seperti ini, menarik. Bagaimana dengan penilaian di tingkat ketiga? Ceritakan padaku. Kuncinya adalah penilaian tingkat ketiga, ini, beberapa orang menarik napas dalam-dalam. Kenapa ragu-ragu? Kalau bagus, ya bagus, kalau tidak, ya tidak. Saya tahu, penilaiannya pasti biasa-biasa saja, jadi sulit memutuskan. Lagi pula, banyak orang yang penilaiannya bagus di 2 tingkat pertama, tapi tidak begitu bagus di tingkat ketiga. Penatua Han dengan malas berkata, tetapi penilaian pada tingkat ketiga adalah langkah yang paling penting. Jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang baik pada langkah ini, semuanya sia-sia. Sehebat apapun, tidak ada gunanya mengasuh, jadi kembalilah. Beberapa orang saling memandang dan berkata tanpa daya, Penatua Han, kau salah paham. Orang ini, memiliki 9 prinsip dalam dirinya. Apa? Mendengar ini, Tetua Han benar-benar kehilangan ketenangannya, merasa seolah-olah dia salah dengar, dan menatap tajam ke arah beberapa orang itu. Kamu yakin? 9 prinsip. Mata Tetua Han terbelalak. Dalam sekejap, di dalam Istana Hukum Ilahi, 4 atau 5 orang berdiri satu demi satu. Orang-orang ini juga sangat terkejut setelah menerima berita itu. Mereka dipenuhi rasa terkejut dan berkata, apakah Anda yakin? 9 prinsip. Ketika para tetua Istana Hukum Ilahi ini melihat 9 prinsip jatuh, mereka semua sama-sama tercengang, dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan. 9 prinsip memang memiliki implikasi yang luas. Bahkan eksistensi transenden di dalam Istana Hukum Ilahi pun merasa khawatir. Kalau dipikir-pikir, barusan orang-orang ini masih mengabaikan mereka. Sudah dikonfirmasi, namanya Yang Chen, dan dia memiliki 9 prinsip. Baru saja diverifikasi. Beberapa orang berkata tanpa ada yang terlewat. Mendengar hal ini, orang-orang di Istana Hukum Ilahi tidak bisa lagi tetap tenang. Berkultivasi selama lebih dari 50 tahun, dengan 9 prinsip, dan tekad 750 napas, dari mana iblis ini berasal? Tekad, waktu kultivasi, dan bakat, semuanya berada pada level yang sama. Mungkinkah setelah tertidur begitu lama, kebangkitan takdir di wilayah suci kita akan segera datang lagi? Pergi dan lihatlah, pergi dan lihatlah. Para tetua Istana Hukum Ilahi itu tidak dapat duduk diam lagi. Hal ini membuat Tetua Han menghentakkan kakinya dengan cemas, apa maksudmu, kalian semua kembali? Untuk sesaat, para tetua Istana Hukum Ilahi kembali dengan malu, menggaruk-garuk kepala dan tertawa, katakan padaku, Tetua Han, jangan terlalu pelit.
Beraninya kau bilang aku pelit. Kalian punya nyali. Menurut aturan, akulah orang pertama yang tahu tentang masalah ini. Yang Chen ini adalah tanggung jawabku. Ekspresi tetua Han berubah dingin. Mendengar ini, wajah para tetua istana hukum ilahi berubah masam, dan mereka tak dapat menahan napas berat, dengan penyesalan di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa seorang jenius sekejam itu akan muncul? Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan meremehkannya dan akan muncul lebih awal. Lagi pula, ada aturan di istana hukum ilahi bahwa siapapun yang pertama kali tahu dalam situasi semacam itu akan bertanggung jawab atasnya. Tetua Han pun tak kuasa menahan desahan. Ia tak menyangka akan menghadapi situasi sebaik ini. Di dalam istana hukum ilahi, bagi para jenius tingkat atas dan di atasnya, akan ada seorang tetua istana hukum ilahi yang secara pribadi bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka. Tanggung jawab ini berarti si jenius ini dapat meminta bantuan kepada yang lebih tua untuk berbagai urusan setelahnya. Lagi pula, wilayah suci itu luas, dan sistemnya sangat jelas. Para tetua istana hukum ilahi bagaikan pemandu. Tentu saja, hanya karakter di atas jenius tingkat atas yang dapat memiliki status seperti pemandu. Dan bahkan untuk para jenius tingkat atas, mereka harus ditugaskan ke istana tertentu sebelum mereka dapat dikategorikan secara kolektif dan berada di bawah tanggung jawab seorang tetua dari istana hukum ilahi tertentu. Hanya orang-orang jenius yang paling unggul dan tak tertandingi yang mendapat perlakuan khusus, yaitu dipimpin dan diatur secara pribadi oleh para tetua istana hukum ilahi, dengan tingkat perlakuan yang paling tinggi. Para tetua istana hukum ilahi ini menikmati proses ini, karena membimbing seorang jenius yang tak tertandingi, bahkan hanya satu orang, merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi mereka. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadikan mereka murid. Setelah membina mereka, mereka akan mendapatkan keuntungan ganda, baik berupa ketenaran maupun kekayaan. Sekalipun mereka tidak dapat menjadikan mereka sebagai murid, menempatkan mereka di bawah tanggung jawab mereka akan mendatangkan banyak manfaat bagi mereka di masa mendatang. Ketika Penatua Han merasa gembira, ia langsung berkata, "Baiklah, kau boleh ikut denganku untuk melihatnya. Menara Wahyu Surgawi ini sudah lama tidak menilai seorang jenius luar biasa sepertimu, aku ingin melihat seberapa hebat sebenarnya si kecil yang telah berkultivasi selama lebih dari 50 tahun ini." Saat Tetua Han datang, Yang Chen juga sepenuhnya fokus mengamati hasil lautan cobaan. Sayangnya, dia tidak dapat melihat konten spesifik di dalam Sea of Trials, yang cukup mengecewakan. Bertahan di gelombang ketiga, seorang jenius yang luar biasa. Bertahan di gelombang keempat, seorang jenius tingkat atas. Bertahan dari gelombang pertama. Bertahan dari gelombang kedua. Para jenius ini berhasil melewati berbagai gelombang. Namun, selama tahap pertunjukan, ada beberapa kuda hitam yang mendapatkan hasil penilaian yang baik, dan bahkan ada satu orang yang mencapai tingkat jenius tertinggi. Sebaliknya, banyak yang difavoritkan namun hasil penilaiannya kurang memuaskan. Sama seperti Mo Baiyu, menurut perkiraan banyak orang, hasil penilaiannya setidaknya harus bertahan melewati gelombang keempat, lagi pula, Mo Baiyu memang punya kualitas seperti itu. Namun, ketika hasil penilaian keluar, Mo Baiyu hanya berhasil melewati gelombang ketiga. Hal ini membuat Yu Chaoying sangat putus asa, dan mata Mo Baiyu tampak kosong, cukup trauma. Yang Chen bisa melihat bahwa Mo Baiyu terlalu serius menanggapi kekalahannya, yang memengaruhi mentalitasnya. Wajar jika penampilannya di lautan ujian seburuk ini. Sambil memikirkan hal ini, tibalah giliran Yang Chen untuk masuk. Mentalitas Mo Baiyu terpengaruh kali ini. Dia hanya bertahan dari gelombang ketiga. Aku ingin tahu berapa banyak gelombang yang bisa ditahan Yang Chen. Terkadang, mendapatkan penilaian yang baik di babak sebelumnya tidak berarti mereka juga akan menjadi sangat baik dalam penilaian Sea of Trials. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, sementara Yang Chen telah memasuki lautan ujian. Pada saat yang sama, Penatua Han, bersama beberapa orang lainnya, tiba di Menara Wahyu Surgawi. Penatua Han datang dengan sangat hati-hati, tanpa diketahui orang lain, dan diamati secara rahasia. Selain Tetua Han, banyak tetua lain dari Istana Hukum Ilahi juga datang, tetapi mereka hanya bisa datang setelah mereka berjanji sebelumnya untuk tidak bersaing dengan Tetua Han untuk Yang Chen dan diizinkan oleh Tetua Han. Kini setelah mereka tiba, para tetua Istana Hukum Ilahi lainnya tertawa, beruntungnya kita, si kecil ini baru saja memasuki lautan ujian. Kita bisa menggunakan cermin ajaib untuk mengintip penampilannya di dalam. Seberapapun bagusnya penilaian di 3 putaran pertama, putaran keempat tetaplah yang terpenting. Sejak zaman dahulu, banyak jenius memiliki kultivasi yang kuat tetapi tidak dapat menunjukkan kemampuan tempur mereka dalam pertempuran kritis. Pertempuran sama pentingnya, kata salah satu tetua dengan emosi yang tak terbendung. Di domain suci, penilaian keseluruhan terhadap para jenius sangatlah ketat. Anak ini sekarang ada di lantai pertama, yah, sepertinya sudah mulai. Lihatlah sebentar. Dalam sekejap, sekelompok tetua Istana Hukum Ilahi, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke sini, sepenuhnya terfokus pada penyelidikan. Yang Chen tidak tahu bahwa semua yang dilakukannya di lautan ujian sedang diamati oleh para tetua Istana Hukum Ilahi.
Saat ini, dia berada di lautan cobaan, pertama-tama melihat-lihat. Itulah kebiasaannya, mengamati situasi sekitar. Tidak ada apapun selain lautan tak berujung. Melihat lautan ini, Yang Chen mendesah, mengetahui itu palsu, tetapi merasa seolah-olah itu nyata. Hal ini membuat Yang Chen mengamati dengan saksama dan berbisik, apakah kekuatan hukum yang membuatnya begitu nyata? Atau apakah keberadaan hukum itu sendiri terkait dengan penciptaan? Saat Yang Chen memikirkan hal ini, lautan cobaan menjadi tidak tenang lagi. Seluruh wilayah laut mulai bergulung berlapis-lapis, gelombang demi gelombang. Seketika, dengan kekuatan yang merajalela, sejumlah besar makhluk lahir dalam jiwa Yang Chen. Binatang purba. Tidak, dalam konteks antarmuka ini, seharusnya binatang buas. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika percakapan berakhir, pandangannya dipenuhi bayangan binatang buas dari segala arah. Binatang-binatang buas ini muncul berlapis-lapis, berkelebat dengan kecepatan yang sangat tinggi di depan Yang Chen, meraung dan menyerangnya. Apakah mereka semua binatang buas tahap nirvana? Yang Chen sangat terkejut. Sekelompok binatang buas datang, dan ketika Yang Chen terkejut, dia segera bergerak. Angin telapak tangan menderu, dan prasasti Dao Inten langsung terpancar bagai petir. Kemudian, seekor binatang buas langsung hancur di tempat. Kelihatannya cukup menakutkan, tapi tidak kuat. Hanya ada beberapa ratus prasasti Dao Inten, kata Yang Chen dengan tenang. Dia menghitung beberapa lusin jumlahnya. Bagi beberapa ratus binatang ganas tingkat prasasti niat Dao, bahkan jika puluhan dari mereka muncul di waktu yang sama, tidak terlalu menjadi tekanan padanya. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku bagi pakar panggung nirvana lainnya. Puluhan binatang ganas dengan ratusan prasasti niat Dao bermunculan bersamaan, sungguh pemandangan yang spektakuler dan mengerikan. Binatang-binatang ganas ini bertindak bersama-sama tanpa kecerdasan apapun, jadi meskipun kekuatan tempur mereka sangat besar, mereka tidak bekerja sama. Masih mudah untuk mengalahkan beberapa lusin dari mereka sekaligus. Yang Chen membuka prasasti niat Dao dan mengamuk dengan cepat. Dengan mudah, dalam sekejap mata, puluhan binatang ganas berubah menjadi kabut darah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kemudian, gelombang pertama runtuh total. Namun seluruh lautan cobaan belum tenang. Terdengar suara-suara mendekat, dan binatang buas mendekat. Yang Chen dapat mendengarnya, merasakan sedikit getaran di hatinya, mengetahui bahwa gelombang kedua yang lebih kuat akan segera datang. Akhirnya, beberapa binatang ganas yang lebih besar muncul dalam penglihatan Yang Chen. Mula-mula beberapa dari mereka menerkam, lalu beberapa lagi datang silih berganti. Yang Chen melirik, tangannya di punggung, prasasti Dao Inten berkelebat, hidup dan mati, ruang waktu, dengan mudah membunuh binatang buas lainnya. 1000 tingkat prasasti Dao Inten. 12, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada gelombang sebelumnya. Tapi binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan, jadi kuncinya adalah kekuatan individu, jumlahnya tidak berarti. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, agak rumit. Namun, tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Baginya, tidak ada perbedaan. Dia membuka prasasti niat Dao-nya, dan bahkan tanpa perlu menggunakan teknik Dao, binatang ganas tersebut dengan cepat hancur lagi. Kemudian, gelombang ketiga dimulai. Pada saat ini, dunia luar sunyi. Banyak orang tidak mengetahui situasi di dalam, tetapi melihat Yang Chen belum keluar begitu lama, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekarang seharusnya sudah gelombang kedua. Yah, meskipun gelombang pertama tidak terlalu mengancam, masih butuh waktu lama untuk mengalahkan puluhan binatang ganas. Sekarang seharusnya sudah hampir sampai di gelombang kedua. Pemeriksa, gelombang apa yang sedang dialami Yang Chen sekarang? Banyak orang bertanya. Kalau cuma satu orang yang bertanya, pemeriksa pasti akan mengabaikannya. Tapi karena banyak sekali yang bertanya, pemeriksa tak bisa diam saja. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia berkata, dia sudah berada di gelombang ketiga. Apa? Sudah di gelombang ketiga? Begitu cepat? Orang-orang berseru, sementara para tetua istana hukum ilahi, menyaksikan pemandangan lautan ujian dari cermin, sama-sama takjub. Dia sudah berada di gelombang ketiga. Si kecil ini sepertinya tidak terlalu mahir dalam teknik Dao, tapi prasasti niat Dao-nya sangat dahsyat. Aku penasaran teknik Dao apa yang dimilikinya sampai bisa melewati dua gelombang berturut-turut. Luar biasa. Prasasti niat Dao anak ini agak aneh. Aku tidak tahu teknik Dao apa. Kudengar dia punya 9 jenis niat Dao, dan ada beberapa niat Dao yang langka dan istimewa di antaranya. Ayo kita terus saksikan. Dia dengan mudah melewati dua gelombang. Anak ini punya bakat. Aku hanya tidak tahu performanya di gelombang ketiga. Gelombang ketiga telah tiba. Kali ini, jumlah binatang ganas berkurang signifikan, tetapi jumlah prasasti niat Dao mencapai lebih dari 3000. 3000 prasasti niat Dao, dan jumlahnya ada 9. Bagi ahli periode nirvana biasa, 9 binatang ganas dengan 3000 prasasti niat Dao sudah cukup berbahaya. Aku harus menggunakan beberapa metode. Untungnya, kekuatanku sudah pulih. Tidak sulit untuk menyelesaikannya, gumam Yang Chen dalam hati. Dalam perjalanannya menuju domain suci, ia juga memulihkan sebagian besar kekuatannya,
mencapai sebanyak 80%, mendekati 90%. Dengan kekuatan ini, meskipun dia tidak dapat menampilkan lebih dari 10.000 prasasti niat Dao, tidak masalah untuk menampilkan 8 atau 9.000. Teknik Dao, nafas api ilahi. Api murni langsung membakar, memusnahkan semua yang dilewatinya. Dalam sekejap mata, ruang tertutup, dan seekor binatang buas dibakar hidup-hidup oleh Yang Chen di tempat. Yang Chen segera memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya. Teknik tombak dewa kuno dieksekusi secara brutal. Level teknik Dao anak ini terlalu rendah, desah para tetua istana hukum ilahi yang kuat. Dengan level teknik Dao ini, apakah anak ini belum pernah dikultivasikan oleh kekuatan lain? Bahkan pasukan kecil, dengan kejeniusan yang begitu hebat, seharusnya melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan teknik Dao yang lebih kuat untuknya. Teknik Dao ini terlalu buruk. Mungkinkah dia telah berkultivasi sendiri sampai sejauh ini? Mustahil, kan? Kalau memang benar, dia butuh lebih dari 50 tahun untuk mencapai tahap nirvana, dengan begitu banyak niat Dao. Betapa mengerikannya keberadaan itu. Jangan terburu-buru, teruslah menonton. Mungkin anak ini tidak terburu-buru menunjukkan kartu asnya. Kurasa teknik Dao-nya tidak sesederhana itu. Ya, mari kita terus mengamati dengan cermat. Sekelompok tetua yang kuat dari Istana Hukum Ilahi berdiskusi. Pada saat yang sama, Yang Chen hampir berhadapan dengan gelombang ketiga binatang ganas. Memang, tingkat teknik Dao-nya agak tidak memadai, tetapi kekuatan dan tingkat prasasti niat Dao-nya memiliki keunggulan mutlak. Dao kehidupan dan kematian, Dao ruang dan waktu. Hanya dua macam Dao ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan binatang buas ini. Setelah gelombang ketiga terselesaikan, gelombang keempat dimulai. Mo Baiyu terjatuh pada gelombang keempat ini, karena suatu kesalahan, ia tidak melangkah ke ambang puncak kejeniusan. Binatang buas gelombang keempat kini telah muncul, memperlihatkan kekuatan tempur yang jauh lebih dahsyat daripada gelombang ketiga. 4.500 rune Dao, 7 di antaranya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan harus mengakui, binatang buas ini mulai memberinya tekanan yang cukup besar. 7 binatang buas menyerang dari arah yang berbeda. Yang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan teknik Dao miliknya sendiri. 50 lapisan kupu-kupu emas, pecah. Yang Chen membidik binatang buas terlebih dahulu, dan langsung membunuhnya dengan gerakan cepat. Untuk menghadapi monster-monster ganas ini, kita harus menghancurkan mereka satu per satu. Bunuh satu, lalu tangani yang lain. Dengan kupu-kupu emasnya dan berbagai teknik Dao lainnya, memecahkan binatang gelombang keempat ini tidaklah sulit. Baginya, menghancurkan satu per satu 4.500 binatang tingkat prasasti Dao adalah hal yang mudah, sama sekali bukan tugas yang sulit. Karena binatang buas itu tidak bekerja sama satu sama lain, selama dia dapat membunuh binatang itu dalam sekejap dalam 1 detik, gelombang ini tidak akan menjadi ancaman baginya untuk saat ini. Setelah gelombang keempat berakhir, lautan ujian terdiam sejenak. Air laut tidak memiliki suhu dan tetap tidak tenang. Lingkungan seluruh laut ujian tampaknya secara bertahap berubah menjadi malam yang gelap setelah gelombang keempat berakhir. Apakah itu akan datang? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasakan perasaan berbahaya dari kegelapan setelah gelombang keempat berakhir, dengan datangnya gelombang kelima. Dimulainya dengan auman binatang buas. Seketika, sesosok raksasa muncul di hadapan Yang Chen, menghalangi langit dan menimbulkan bayangan besar. Berikutnya, seekor burung raksasa dengan sayap terentang muncul, diikuti oleh seekor kera besar, dan seekor laba-laba yang merayap. Binatang-binatang buas ini tampak sangat besar dan ganas, tetapi kurang bijaksana. Setelah muncul di sini, mereka menyerang Yang Chen tanpa ampun tanpa ragu-ragu. Yang Chen pertama kali menggunakan teknik tombak dewa kuno untuk menguji tingkat binatang buas ini. Tombak ini menembus dan meruntuhkan seekor binatang buas. Sebesar apapun tubuhnya, ia tak mampu menahan serangan Yang Chen. Seketika, ia berubah menjadi abu. 6.000 tingkat prasasti Dao, gumam Yang Chen dalam hati, menyimpulkan. Meski begitu, dia tetap tidak sekelas dengannya. Dia melancarkan serangan lain dan membunuh lagi dalam sedetik. 6 binatang tingkat prasasti Dao 6.000 dikalahkannya sepenuhnya, tak satu pun tersisa. Gelombang kelima berakhir, dan gelombang keenam dimulai. Adegan ini membuat penguji berteriak kaget. Mendengar teriakan ini, para peserta ujian lainnya menatap dengan tak percaya, bertanya-tanya, di level berapa Yang Chen sekarang, setelah menghadapi gelombang keenam. Dia baru saja menyelesaikan gelombang kelima dan akan menghadapi gelombang keenam. Mungkinkah orang ini bisa mencapai tingkat kejeniusan yang tak tertandingi? Mencapai level kejeniusan yang tak tertandingi dalam pertarungan sungguhan. Ini sungguh. Kini, mata Federplume dipenuhi kegembiraan dan bahkan kekaguman. Tahukah Anda, bahkan jika Yang Chen mencapai level jenius tak tertandingi dalam 3 dari 4 ujian, skor akhirnya tetaplah pada level jenius tak tertandingi. Namun Yang Chen bersikeras meraih kesempurnaan dalam keempat ujian tersebut, hanya untuk menunjukkan bahwa ia mencapai level ini bukan karena keberuntungan dalam satu ujian saja. Segala sesuatu tentang dia sempurna.
Inilah kejeniusan yang sesungguhnya. Inilah raja yang sebenarnya. Namun, Yang Chen tetap rendah hati dan rendah hati. Siapa yang tidak tergoda oleh pria seperti itu? Yu Chaoying mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati, menyadari bahwa Yang Chen sudah menghadapi gelombang ke-6. Ia tahu ia telah kalah telak. Mo Baiyu tidak berada pada level yang sama dengan Yang Chen dalam hal kejeniusan. Ini juga dianggap lahir di waktu yang salah. Banyak orang merasa bahwa lahir di era yang sama dengan Mo Baiyu adalah sebuah kesialan. Namun, di dunia ini, pasti ada lebih banyak jenius yang mengerikan daripada Mo Baiyu. Hanya saja, tidak ada yang menyangka seorang jenius mengerikan seperti itu akan muncul di sini, mengalahkan Mo Baiyu sepenuhnya. Aku kalah. Yu Chaoying mendesah. Feather Plume tersenyum simpul, tidak lagi mengejek. Pada titik ini, ejekan apapun tak ada artinya. Sementara itu, sang penguji tiba-tiba terkejut lagi. Tanpa menunggu orang lain bertanya, dia tertawa, gelombang ke-6 juga sudah berakhir. Semua orang terkejut, tetapi mereka segera tenang, seolah-olah mereka bisa menerima segala hal abnormal yang terjadi pada Yang Chen. Sementara itu, para tetua istana hukum ilahi menatap dengan mata terbelalak. Jika jenius lain yang berhasil melewati gelombang ke-6, mereka tidak akan begitu terkejut. Namun, setelah Yang Chen melewatinya, mereka benar-benar gelisah. Yang lain tidak dapat melihat prestasi Yang Chen, tetapi mereka tahu apa yang sedang terjadi. Yang Chen mengalahkan gelombang ke-6 dengan mengandalkan teknik Dao yang lebih rendah yang hampir terlalu biasa-biasa saja untuk digunakan di mata mereka. Bahkan di lingkaran luar alam suci, teknik yang digunakan para jenius lebih kuat dari ini. Anak ini masih menggunakan teknik tingkat terendah untuk mengalahkan monster-monster ganas ini. Ini gelombang ke-6. Tidak mungkin dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama gelombang ke-6, kan? Mungkinkah orang ini benar-benar hanya memiliki teknik Dao ini? Anak ini mencapai level ini dalam kondisi yang tidak menguntungkan di luar sana. Jenius macam apa dia? Para tetua istana hukum ilahi semuanya terguncang. Mereka melihat hakikat segala sesuatu. Dan penampilan Yang Chen mengguncang pemahaman mereka tentang esensinya. Sekarang, Yang Chen menghadapi serangan gelombang ke-7. Serangan gelombang ke-6 sudah mencapai level 7.500 prasasti Dao. Kekuatan 5 binatang buas yang bersatu menjadi masalah besar bagi Yang Chen. Sekarang, ia hanya bisa mencapai level 8.000 lebih prasasti Dao. Ia masih satu level lebih tinggi dari gelombang ke-6, jadi pada akhirnya, dengan mengandalkan Dao hidup dan mati serta Dao ruang dan waktu yang kuat, ia meraih kemenangan terakhir. Kini gelombang ke-7 binatang buas itu perlahan mendekat. Sebelum mereka tiba, Yang Chen sudah bisa merasakan kekuatan dalam gelombang yang bergulung-gulung. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan gelombang ke-7 binatang buas ini, gumam Yang Chen dalam hati. Yang juga tidak diketahui, apakah dia bisa mengatasi gelombang ke-7 ini dengan kondisinya saat ini. Lagi pula, dia sudah merasa hampir tidak mampu menghadapi gelombang ke-6 dan merasakan ancaman sampai batas tertentu. Gelombang ke-7 binatang buas pun tiba. Hanya 4 binatang buas berukuran kolosal yang menyerang dari 4 arah berbeda, semuanya memancarkan aura yang menakjubkan. Yang Chen tidak tahu dari mana datangnya binatang buas ini, dan untuk sesaat, ekspresinya menjadi tegang dan sangat serius. Seperti biasa, ia memutuskan untuk menguji terlebih dahulu. Dia langsung melancarkan serangan dengan tombaknya. Serangan sederhana berhasil mengenai salah satu binatang buas itu, tetapi ternyata tidak ada pengaruhnya. Hal ini membuat kulit kepala Yang Chen gatal. Serangannya bahkan tidak mampu melukai binatang buas ini, yang berarti kemampuan binatang buas yang menakutkan ini mungkin setara dengan miliknya. Mengaum. Setelah mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, keempat binatang buas itu melancarkan serangan mereka. Serangan buas mereka tidak terlalu mencolok, tetapi kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Gemuruh. Yang Chen tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik prasasti niat Dao untuk melawan, tetapi begitu dia menangkis serangan, dia terpaksa mundur, tubuhnya terasa agak di luar kendali. Ini, alis Yang Chen berkerut, dan keseriusan tampak di matanya. 9.000 prasasti niat Dao, 4 binatang buas. Yang Chen hampir tersentak karena terkejut dan ngeri. Level prasasti niat Dao-nya saat ini sekitar 9.000. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, lebih dari 10.000 jenis niat Dao-nya tidak bisa dilepaskan secara bersamaan. Artinya, ia kini setara dengan keempat binatang buas itu. Tekniknya masih jauh dari cukup untuk menghancurkan gelombang ke-7 binatang buas seperti yang telah ia lakukan terhadap lawan-lawan sebelumnya. Sekarang, menghadapi 4 binatang buas sekaligus, bahkan jika dia menggunakan teknik Dao, dia tetap akan kalah. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen menjadi gelap. Ia menarik napas dalam-dalam, berencana menggunakan Dao Intennya yang 2 kali lebih kuat untuk membunuh salah satu binatang buas itu. Jika aku bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya, gelombang ke-7 ini masih bisa dimenangkan. Yang Chen menggertakkan giginya. 9 giliran mengamuk, buka. Saki milik Yang Chen tiba-tiba melonjak ke langit, mengejutkan beberapa tetua istana hukum ilahi. Dia bisa mengendalikan Saki. Apa anak ini punya konstitusi unik yang membuatnya bisa mengendalikan Saki?
Luar biasa. Semua orang tercengang melihat Yang Chen memproduksi Saki. Sepertinya mereka belum berpengalaman. Mereka semua tercengang saat melihatnya. Setelah mengaktifkan Nine Turn Berserk, Yang Chen berhasil meredakan sedikit tekanan. Menggunakan Saki untuk menghentikan dua binatang buas, teknik tombaknya langsung terkumpul. Kupu-kupu emas 80 lapisan. Pergi. Mengincar binatang buas, dia mengumpulkan beragam niat dao dan menggunakan kupu-kupu emas 80 lapisan untuk menyerang. Teknik dao anak ini terlalu rendah. Dia benar-benar menggunakan niat dao seperti ini, menggunakan satu teknik sebagai dasar, mengintegrasikan niat dao lainnya ke dalamnya, dan melancarkan serangan yang dahsyat. Banyak tetua istana hukum ilahi diam-diam menggelengkan kepala dan mendesah. Serangan Yang Chen mengenai seekor binatang buas seperti gorila yang besarnya setara dengan beruang hitam gunung hitam. Menghadapi serangan Yang Chen, gorila itu mengangkat telapak tangannya yang besar untuk menahan serangan itu. Yang Chen berteriak saat kekuatan kupu-kupu emas meletus. Akan tetapi, gorila itu pun meraung dan membalas dengan telapak tangan, melemparkan Yang Chen. Pupil mata Yang Chen mengecil, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Gorila dengan 9.000 prasasti niat dao ini tidak diukur menurut standar alam roh, melainkan menurut standar alam selatan. Itu bisa menjatuhkannya dengan satu tamparan. Yang Chen berkata dengan muram, jika aku bisa menggunakan kekuatan penuhku, serangan ini pasti sudah merenggut nyawanya. Jika aku bisa menciptakan inkarnasi Dao Inten, membunuh gorila ini akan jauh lebih mudah. Namun, karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku, lebih dari 10.000 jenis Dao Intenku tidak bisa dilepaskan, dan aku juga tidak bisa menciptakan inkarnasi Dao Inten. Meskipun hanya ada perbedaan 1.000 niat dao antara 9.000 dan 10.000, itu seperti jurang bagi Yang Chen. Yang Chen mendesah dalam hati tetapi menguatkan dirinya untuk bertarung lagi. Gunakan amarah dewa kuno. Tanpa ragu, Yang Chen mengaktifkan Saki, niat dao ruang waktu, dan niat dao hidup dan mati saat mereka dengan cepat menargetkan gorila itu. Detik berikutnya, Yang Chen menghilang dari posisi semula. Ketika muncul kembali, ia berada di atas kepala gorila. Raung. Gorila itu melihat Yang Chen dan menjadi marah, merasa bahwa makhluk kecil ini tidak berhak bergerak dalam jangkauan penglihatannya. Ia menamparkan sekali lagi, menantang amarah dewa kuno milik Yang Chen. Dalam tabrakan itu, Saki menjadi tak terkendali, Dao Inten hancur, dan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Yang Chen menatap gorila itu, mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mati. Kemenangan akan menjadi milik orang yang lebih kuat. Yang lebih lemah akan mati. Hancurkan. Amarah dewa kuno Yang Chen melepaskan kekuatan terkuatnya saat ini. Semua Dao Inten meletus pada saat itu, dan dalam satu tarikan napas, ia membunuh gorila itu di tempat, mengakhiri hidupnya. Begitu gorila itu mati, 3 binatang buas lainnya juga menyerbu ke depan, memaksa Yang Chen menggunakan niat dao ruang waktu untuk lenyap dari tempat kejadian. Melihat ketiga binatang buas itu, Yang Chen mengangkat bahu dan tersenyum pahit, sepertinya aku tidak akan berhasil melewati gelombang ke-7. Gelombang ke-6 adalah batasku. Sayang sekali, jika aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku, gelombang ke-7 akan mudah. Meskipun Yang Chen belum puas, ia telah mengatasi rintangan para jenius yang tak tertandingi. Ia tidak terlalu peduli dengan hal lain dan hanya mengakui, saya menyerah. Suara gemuruh menyebar ke seluruh lautan ujian. Ketiga binatang buas yang hendak menyerang Yang Chen, tiba-tiba terhenti di tempat. Kemudian, di tengah lautan ujian, sebuah gerbang besar muncul, memancarkan cahaya. Yang Chen menghilang dari pandangan dan muncul di luar gerbang. Di luar gerbang terdapat lantai 4 menara wahyu surgawi. Ia telah kembali ke tempat ia memulai. Ketika kembali, penguji mengumumkan, Yang Chen, berhenti di gelombang ke-7, selesaikan gelombang ke-6. Jenius yang tak tertandingi. Dengan perkataan itu, semua orang terkejut, tidak tahu bagaimana menggambarkan pencapaian Yang Chen. Dia telah lulus ujian para jenius tak tertandingi di seluruh 4 lapisan. Tampaknya kemampuan bertarungnya yang sebenarnya hanya sedikit lebih baik daripada 3 lapisan sebelumnya. Namun, bahkan di sana pun, Yang Chen masih berada di jajaran jenius berbakat. Kalau saja mereka tahu bahwa kegagalan Yang Chen mengatasi gelombang ke-7 disebabkan karena ia tidak mampu menggunakan kekuatan penuhnya, mereka pasti akan berpendapat berbeda. Sekarang, tanpa diragukan lagi, Yang Chen telah menjadi fokus dan pusat perhatian. Feather Plume menatap Yang Chen dengan kagum, matanya dipenuhi rasa kedekatan yang sangat jelas. Para tetua istana hukum ilahi ini juga diam-diam mengamati saat Yang Chen keluar dari lautan ujian. Anak ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang teknik Dao. Teknik apa yang dia gunakan? Jika anak ini mendapat bantuan teknik Dao dari domain suci kita, dia pasti bisa terbang tinggi. Kata Tetua Han langsung. Pada titik ini, banyak tetua istana hukum ilahi tidak optimis. Tetua Han, jangan terlalu bersemangat dulu. Awalnya, kupikir anak ini menahan diri dan tidak menggunakan teknik Dao-nya, tapi ternyata dia memang tidak punya teknik Dao yang kuat. Teknik Dao macam apa yang dia gunakan? Teknik Dao tingkat terendah, bahkan bisa dibilang paling sampah. Teknik-teknik ini sama saja dengan tidak punya sama sekali.
Apa bedanya menggunakan teknik-teknik ini dengan orang biadab yang tidak berbudaya? Apa yang ingin kau katakan? Tetua Han menjadi bingung ketika mendengar pertanyaan itu. Penatua Han, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Mempelajari teknik Dao bukan hanya soal bakat, tetapi juga tergantung pada pemahaman seseorang. Pemahaman itu sangat samar. Meskipun hanya sedikit orang di dunia ini yang pemahamannya buruk dan tidak bisa mempelajari teknik Dao, mereka bukanlah orang asing. Anak ini memang unggul dalam hal lain, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak memiliki kekurangan? Mungkin pemahamanmu inilah yang menjadi kelemahanmu. Dia mungkin memang tidak bisa mempelajari teknik Dao. Jangan sebutkan itu masuk akal. Anak ini mungkin benar-benar tidak bisa mempelajari teknik Dao. Dahulu, ada beberapa talenta luar biasa yang pemahamannya sangat buruk, sehingga mereka tidak dapat mempelajari teknik Dao apapun. Teknik Dao tingkat tertinggi pun tak terjangkau, dan meskipun memiliki nilai kultivasi, mereka tidak dapat mencapai tingkat yang diharapkan. Memang mungkin, anak ini seperti orang liar yang tidak tahu teknik Dao apapun. Mustahil sekali mencapai alam ini. Sekalipun peluangnya sangat kecil, dia seharusnya punya beberapa teknik Dao yang mengesankan, kan? Mendengar ini, Tetua Han tidak dapat menahan perasaan gembira. Dia tahu bahwa para tetua istana hukum ilahi merasa cemburu karena dia telah menemukan seorang jenius seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan orang-orang ini pun tidak masuk akal. Bahkan, ada beberapa kebenaran dalam kata-kata mereka, yang tidak dapat dibantahnya. Hal ini membuat Penatua Han khawatir. Bagaimana jika Yang Chen memang unggul dalam aspek lain, tetapi pemahamannya sangat buruk sebagai suatu kekurangan? Jika Yang Chen memiliki pemahaman rata-rata, itu akan baik-baik saja. Setidaknya, ia masih bisa mempelajari teknik Dao dengan meluangkan lebih banyak waktu. Namun, jika pemahamannya sangat buruk dan ia tidak bisa menguasai teknik Dao yang paling kuat, maka itu akan menjadi masalah besar. Saat memikirkannya, yang bisa ia katakan hanyalah, kurasa kau hanya iri padaku. Baiklah, cukup omong kosongnya. Sekarang giliran kita. Saat itu, penguji telah mengumpulkan semua kandidat dan berkata, semuanya, hasil dari 4 tahap penilaian dicatat dalam prasasti ini, dan hasil akhirnya telah diurutkan. Hasil akhir akan mengevaluasi tingkat bakat kalian. Selanjutnya, kalian akan dikirim ke berbagai tempat dan menerima perlakuan yang berbeda. Mendengar hal ini, banyak orang menjadi gugup. Lagi pula, ini terkait dengan perawatan mereka, jadi siapa yang tidak cemas? Penguji hendak membuka mulutnya, tetapi pada saat ini, beberapa tetua dari Istana Hukum Ilahi muncul di sini. Dengan Penatua Han memimpin jalan, para tetua Istana Hukum Ilahi muncul dan berkata di tempat, saya akan mengumumkan hasilnya. Penatua Han. Penguji itu terkejut ketika melihat Penatua Han dan beberapa orang lainnya muncul. Ia segera menyerahkan prasasti berisi hasil ujian kepada Penatua Han. Penatua Han hanya mencubitnya pelan, dan isi catatan itu pun dipahami sekaligus. Zhang Guang, total skor dari keempat penilaian adalah 180, jenius biasa. Liu Liang, total skor dari keempat penilaian adalah 320, jenius luar biasa. 410 poin, jenius luar biasa. 210 poin, jenius biasa. 300 poin, jenius luar biasa. Kebanyakan para jenius hanya berada pada level jenius biasa dan jenius luar biasa. He Mingke, skor total untuk penilaian pikiran adalah 480, jenius luar biasa. Nah, karena skor tinggi dalam penilaian, kamu memenuhi syarat untuk ditugaskan ke Paviliun Awan Besar, Tetua Han mengatur. Ditugaskan ke Paviliun Awan Besar. Mendengar ini, pria bernama He Mingke menjadi sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa sebagian besar jenius ditugaskan secara normal, dan perlakuan mereka pun biasa saja. Hanya beberapa jenius yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di paviliun, yang merupakan salah satu simbol terkuat bagi para jenius. Mo Baiyu, skor penilaiannya 634, jenius tingkat atas. Nah, kamu baru saja memenuhi syarat untuk ditugaskan ke Paviliun 7 Pedang. Tetua Han berkata dengan tenang, tetua-tetua, siapa yang mau menerima Mo Baiyu ini secara langsung? Mendengar bahwa seorang penatua akan menerima mereka secara pribadi, banyak orang menjadi iri dan cemburu. Tidak diragukan lagi, memiliki seorang penatua yang menerima mereka secara langsung adalah suatu kehormatan. Bahkan jenius yang baru saja ditugaskan ke Paviliun Awan Besar tidak memiliki kualifikasi untuk diterima secara langsung oleh seorang tetua, tetapi Mo Baiyu berada di tingkat yang lebih tinggi, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk diterima secara langsung oleh seorang tetua dari Istana Hukum Ilahi. Aku akan melakukannya. Salah satu tetua Istana Dewa Hukum, melihat bahwa dia tidak bisa bersaing untuk Yang Chen, hanya bisa mengarahkan pandangannya pada Mo Baiyu. Mo Baiyu agak sedih, tetapi kehadiran seorang tetua yang kuat untuk menyambutnya juga merupakan tanda kehormatan. Ia hanya bisa menerima situasi apa adanya. Kemudian, Penatua Han mengalihkan pandangannya ke Yang Chen dan berkata dengan tenang, Yang Chen, total skor penilaiannya adalah 1214, jenius tak tertandingi. Yah, lumayan, Yang Chen.
Sayang sekali kemampuan bertarungmu agak kurang, kalau tidak, memecahkan rekor bukanlah masalah. Saat ini, kau hanya sedikit di bawah rekor tertinggi wilayah suci kita. Kemampuan bertarungmu perlu ditingkatkan lebih lanjut, jadi pastikan untuk fokus berlatih setelah kembali. Yang Chen mendengarkan Tetua Han dan tersenyum kecut. Meskipun dia punya alasan sendiri, dia tidak repot-repot menjelaskan dan hanya setuju. Penatua Han berkata, dalam kasus Anda, saya akan menerima Anda secara pribadi. Rekan-rekan Penatua, ada keberatan. Hehe, keberatan. Aku juga ingin menerimanya, tapi kau tidak mau, Kak Han. Ya, kami juga ingin menerima Yang Chen ini, tetapi Anda tidak bersedia. Kami tidak punya pilihan lain. Jika Anda bersedia, kami tidak akan banyak bicara. Mendengar ini, Tetua Han menatap tajam ke arah mereka. Jelas sekali ia memberitahu mereka untuk tidak memikirkan Yang Chen. Hal ini membuat para tetua lainnya tertawa kecil, haha, Saudara Han, matamu terlalu tajam. Baiklah, kami tidak akan bersaing denganmu. Yang Chen milik para tetua Istana Dewa Hukum ini tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan banyak hal. Lagi pula, begitu mereka menerima Yang Chen, itu akan membawa banyak manfaat. Siapa yang tidak ingin melakukan perbuatan baik ini? Akan tetapi, karena aturannya memang seperti itu, mereka tidak dapat bersaing dengan tetua Han dan hanya bisa menyerah tanpa daya. Melihat ekspresi iri dan cemburu orang-orang ini, Penatua Han mengangkat sudut mulutnya, dan tentu saja ia merasa sangat senang. Ia berkata, Yang Chen, teman mudaku, ayo pergi. Aku akan membawamu ke Paviliun 7 Pedang. Yang Chen awalnya ingin setuju, tetapi segera memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan menatap Feder Plume. Lagi pula, Feder Plume lah yang membawanya ke sini. Ia sangat sibuk dari awal hingga akhir. Ia tidak bisa begitu saja pergi ke Paviliun 7 Pedang dan meninggalkannya di sini. Ada apa? Tanya Tetua Han dengan heran. Begini, Nona Yu yang mengantarku sampai di sini. Dia yang mengenalkanku. Sekarang aku akan pergi ke Paviliun 7 Pedang, kata Yang Chen. Mendengar Yang Chen masih peduli padanya, Feder Plume merasa hangat di hatinya. Sebagai pengantar mereka, begitu orang yang mereka perkenalkan sukses, kebanyakan dari mereka akan melupakannya. Sama seperti Mo Baiyu barusan, dia pergi tanpa ragu sedikit pun, bahkan tidak mengingat keterlibatan Yu Chaoying. Tetapi dia tidak menyangka Yang Chen masih mengingatnya. Melihat pemandangan ini, Yu Chaoying juga merasa sangat iri. Meskipun mereka juga punya cara lain untuk mendapatkan keuntungan, mereka tetap bersusah payah membawa orang-orang yang mereka kenal ke sini. Melihat orang-orang yang mereka kenal dibawa pergi seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertekan? Ah, maksudmu gadis kecil dari klan gadis dewa. Bakatnya masih belum cukup untuk masuk Paviliun 7 Pedang. Soal hadiahnya, kalau dia memperkenalkanmu ke Paviliun Materi, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Kau tak perlu khawatir, kata Tetua Han sambil tersenyum. Yang Chen, setelah mendengar ini, tidak punya alasan untuk menolak. Ia mengangguk dan bertukar pandang dengan Feder Plume sebelum pergi. Melihat ini, Feder Plume tidak dapat menahan perasaan kalah. Sebagai anggota klan gadis dewa, ia dianggap sangat mulia oleh orang-orang biasa. Namun kini, ia merasa semakin jauh dari Yang Chen, bahkan merasa tak mampu lagi mengejarnya. Paviliun 7 Pedang merupakan keberadaan yang benar-benar jauh baginya. Memang, bakatnya terbatas, dan bahkan setelah tinggal di domain suci begitu lama, dia hanya mencapai level ini. Pada saat yang sama, Penatua Han telah membawa Yang Chen pergi dari Menara Wahyu Surgawi. Saat mereka pergi, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Yang Chen. Mereka tak bisa menahan diri untuk membayangkan betapa hebatnya jika mereka seperti Yang Chen. Adik Yang Chen, mulai sekarang, akulah yang akan bertanggung jawab atasmu. Jika kau memiliki masalah atau kesulitan, kau bisa datang kepadaku. Selain itu, kau juga bisa menjadikanku gurumu. Jika kau menjadikanku gurumu, aku bisa memberimu perawatan dan pengobatan yang lebih baik. Tetua Han berkata sambil tersenyum, sekadar mengingatkan, kekuatanku sudah mencapai tahap tanpa batas. Yang Chen telah merasakan tingkat kultivasi Tetua Han yang tinggi. Setelah melihat Sun Tzu, dia tentu tahu seperti apa sosok pembangkit tenaga listrik tahap tanpa batas. Para tetua Istana Hukum Ilahi telah mencapai tahap itu sebelumnya. Yang Chen merenung sejenak lalu berkata, Penatua Han, maafkan aku, tapi aku belum siap menerima seorang guru. Mendengar ini, Tetua Han agak tidak senang, tetapi hal itu masih dalam batas kemampuannya untuk menerimanya. Ada banyak orang jenius yang menolak menerima seorang guru, dan domain suci memiliki peraturan bahwa bahkan para pembangkit tenaga listrik tahap tanpa batas tidak boleh bertindak arogan atau marah hanya karena seseorang menolak tawaran mereka. Tak lama kemudian, Penatua Han tersenyum tipis dan berkata, baiklah, meskipun kau tidak menjadi muridku, kau tetap bisa datang kepadaku jika kau butuh bantuan. Tanggung jawab kita satu sama lain, setelah terjalin, akan bersifat permanen. Kecuali suatu hari nanti kau melampauiku. Aku mengerti, Yang Chen bisa memahami situasinya dan tak bisa menahan rasa kagumnya melihat betapa terstrukturnya pengelolaan domain suci.
Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah boleh jika saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda sekarang? Ya, silakan bertanya, jawab Penatua Han. Aku ingin tahu, apakah kau akan membawaku langsung ke Paviliun Tujuh Pedang? Tanya Yang Chen. Tentu saja, jawab Tetua Han. Tempat seperti apa Paviliun Tujuh Pedang itu? Tanya Yang Chen. Penatua Han tahu bahwa Yang Chen akan menanyakan hal ini, dan berkata, begini, status sosial di wilayah suci ditentukan oleh tempat tinggalmu. Bagaimana bisa? Tanya Yang Chen bingung. Begini, dua orang terkuat di wilayah suci kita adalah tetua tertinggi Raja Jiuyang dan Raja Zacheng. Mereka berdua tinggal di wilayah matahari. Wilayah matahari adalah area terlarang di wilayah suci kita dan tempat yang paling berharga. Selain domain matahari, terdapat istana-istana seperti Istana Mendalam Tertinggi, Istana Roh Primordial, dan Istana Hukum Ilahi. Istana-istana tersebut mewakili status mereka yang telah mencapai tahap kenaikan agung ke atas. Sambil berbicara, Tetua Han melanjutkan, ada 12 orang di Istana Ilahi Hukum kita, tetapi mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas dan dianggap sebagai salah satu ahli elit tahap kenaikan agung. Status mereka serupa dengan mereka yang berada di Paviliun Awan Agung tahap Nirvana, meskipun sedikit lebih kuat. Jadi, apakah Paviliun mewakili panggung Nirvana? Tanya Yang Chen. Benar, domain, istana, paviliun. Namun, tidak seperti istana, tidak semua praktisi tahap Nirvana bisa mendapatkan paviliun untuk ditinggali, jelas Penatua Han. Yang Chen menggaruk kepalanya sejenak, apa perbedaan antara Paviliun Awan Besar dan Paviliun Tujuh Pedang? Hanya para jenius elit yang bisa bergabung. Misalnya, rekanmu dari klan Gadis Dewa juga anggota Paviliun Awan Agung. Namun, Paviliun Awan Agung relatif biasa-biasa saja. Meskipun statusnya sudah tinggi bagi orang lain, itu tidak ada apa-apanya bagimu mengingat visimu. Itu karena Paviliun Tujuh Pedang, tempatmu berada, adalah kediaman sejati para ahli tahap Nirvana yang benar-benar ingin dibina oleh domain suci, jelas Penatua Han. Yang Chen bertanya, apakah Paviliun Tujuh Pedang memiliki perlakuan khusus? Haha, lebih dari sekadar perlakuan istimewa. Paviliun Tujuh Pedang seharusnya dianggap sebagai salah satu tempat dengan perlakuan terbaik di wilayah suci, selain Istana Mendalam Tertinggi. Bahkan Istana Hukum Ilahi kita pun tak tertandingi. Bisa dibilang para jenius di Paviliun Tujuh Pedang bahkan tak ingin mencapai tahap kenaikan agung karena perlakuan di dalamnya terlalu baik. Paviliun Tujuh Pedang memiliki lingkungan latihan terbaik, seperti lautan ujian, ungkap Tetua Han. Yang Chen mengangkat alisnya, bertanya-tanya apakah Paviliun Tujuh Pedang juga memiliki lautan ujian. Penatua Han memperkenalkan, selain itu, ketika domain suci merilis tugas, Paviliun Tujuh Pedang adalah yang pertama menerimanya. Terlebih lagi, Paviliun Tujuh Pedang memiliki koleksi teknik Dao terbaik terlengkap, kecuali beberapa teknik terlarang. Perawatannya bisa dibilang terbaik. Mendengar ini, Yang Chen tentu saja merasa gembira dalam hatinya. Dia tidak tertarik pada hal-hal lain, yang paling diminatinya adalah teknik Dao. Dengan teknik Dao, kekuatannya dapat ditingkatkan pesat, dan setelah peningkatan tersebut, ia akan memiliki fondasi yang kuat di alam selatan. Tanpa teknik Dao, ia tak bisa mengerahkan banyak tenaga, bahkan tak bisa melewati gelombang ketujuh lautan ujian. Inilah salah satu masalah utama Yang Chen. Kalian akan tahu lebih banyak tentang detailnya setelah memasuki Paviliun Tujuh Pedang. Baiklah, sekarang, kita sudah sampai, kata Tetua Han ramah. Yang Chen sedikit terkejut, itu cepat sekali. Di hadapan mereka terbentang loteng besar yang membentang puluhan kilometer. Ada paviliun-paviliun yang saling terhubung, dengan bunga-bunga, rumput, air, dan kayu. Pemandangan yang kaya dan indah. Ini adalah Paviliun Tujuh Pedang. Tetua Han berkata sambil melambaikan tangannya. Yang Chen melihat sekeliling dan melihat tulisan, Paviliun Tujuh Pedang, berkilauan di plakat di atas loteng. Ada pelayan khusus di sini untuk melayani para murid Paviliun Tujuh Pedang. Jika kalian butuh bantuan untuk kehidupan sehari-hari, kalian bisa memilih salah satu dari sekitar sini. Ada pria dan wanita, tergantung selera kalian, kata Tetua Han sambil tersenyum tipis. Yang Chen memperhatikan bahwa ada banyak murid kuil suci di sekitar Paviliun Tujuh Pedang, dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Beberapa bahkan belum mencapai alam dewa sejati, sementara yang lain tetap berada di alam dewa sejati atau bahkan memiliki tingkat kultivasi di tahap pencerahan. Orang-orang ini semua memandang penuh semangat ke arah Paviliun Tujuh Pedang, siap untuk melayani sebagai pelayan. Yang Chen mengangguk, saya mengerti. Selain itu, kalian bisa mengenal Paviliun Tujuh Pedang lebih dekat dengan berjalan-jalan. Jika butuh bantuan, kalian bisa datang ke Istana Hukum Ilahi untuk menemuiku. Sekarang, aku akan memanggil beberapa murid dari Paviliun Tujuh Pedang untuk menemuimu, kata Tetua Han sambil tersenyum. Yang Chen berkata, terima kasih, Tetua Han. Tetua Han tertawa, kau berada di bawah komandoku, jadi tak perlu berterima kasih. Aku mengandalkanmu untuk meraih kejayaanku. Sejujurnya, Yang Chen, meskipun Paviliun Tujuh Pedang mewakili tingkat kejeniusan tertinggi di seluruh tempat suci, para anggota di Paviliun tidak bersatu.
Sudah menjadi hal yang umum bagi anak muda untuk bersikap impulsif dan mendominasi. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi akan menangkap angin, dan penampilan awalmu yang luar biasa. Awalnya, seorang jenius tak tertandingi seharusnya berada di atas jenius top dan memiliki paviliun sendiri. Namun, jumlah jenius tak tertandingi sangat sedikit sehingga mereka harus ditempatkan di paviliun 7 pedang yang sama dengan para jenius top. Akibatnya, begitu kau memasuki paviliun 7 pedang, kau akan menjadi orang buangan. Kuharap kau mengerti maksudku, Yang Chen. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jadi, apakah ini berarti sering terjadi insiden yang menargetkan para jenius tak tertandingi? Tentu saja, siapapun yang memasuki paviliun 7 pedang setidaknya adalah seorang jenius tingkat atas. Bahkan mereka yang sedikit lebih buruk pun tidak jauh berbeda dengan Mo Baiyu. Banyak dari mereka telah lama berada di paviliun 7 pedang dan merupakan anggota generasi yang lebih tua, dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika mereka melihat pendatang baru sepertimu tampil lebih baik daripada sebelumnya, bagaimana mungkin mereka tidak ingin mencari kesalahanmu? Lagi pula, sebagai penanggung jawabmu, aku memiliki banyak pesaing di dalam tempat suci. Misalnya, bawahan pesaingku mungkin bersikap bermusuhan terhadapmu, kata tetua Han dengan tenang. Yang Chen mengerti sekarang. 1. Kompetisi. 2. Faksi. Yang Chen tidak dapat menahan senyum kecut, berpikir bahwa kemanapun dia pergi, akan selalu ada persaingan. Baiklah, aku sudah mengirimkan transmisi suara. Beberapa murid dari Paviliun 7 Pedang akan datang menemuimu. Namun, aku tidak yakin berapa banyak yang akan datang, kata tetua Han. Jiwa Yang Chen menyebar, dan dia melihat banyak murid keluar. Kultivasi para murid ini semuanya berada di tahap nirvana, tanpa seorang pun di tahap pencerahan. Ki mereka berbeda, dan tidak jelas berapa banyak prasasti niat dao yang mereka miliki. Saya ingin memperkenalkan Yang Chen kepada kalian semua, yang baru saja bergabung dengan Paviliun 7 Pedang. Dia meraih nilai jenius tak tertandingi dalam penilaian, dan keempat ujiannya merupakan tingkat atas. Mulai sekarang, dia akan menjadi bagian dari tim Paviliun 7 Pedang. Saya harap kalian semua dapat memberinya bimbingan, kata tetua Han dengan lembut. Tentu saja, seorang jenius tak tertandingi, aku tidak menyangka ada jenius tak tertandingi lain yang bergabung dengan Paviliun 7 Pedang. Apa maksudmu, yang lain? Sudah lama sekali sejak seorang jenius yang tak tertandingi muncul. Bukankah Zhao Yuanhong muncul sebelumnya? Tapi sepertinya dia baru saja mencapai level jenius tak tertandingi, dengan dua ujiannya yang hampir tidak mencapai level itu. Dia sangat berbeda dari orang ini yang mendapat nilai sempurna di keempat ujiannya. Jangan bahas Zhao Yuanhong lagi. Orang ini pemarah. Berbagai pendapat diutarakan, sebagian orang bersikap normal terhadap Yang Chen, namun sebagian lagi menatapnya dengan dingin, dengan sikap yang berbeda-beda. Ekspresi Yang Chen berubah berat, dan dia dapat melihat bahwa, seperti yang dikatakan Penatua Han, bergabung dengan Paviliun 7 Pedang dengan pencapaian kejeniusan tak tertandingi mungkin bukan hal yang baik. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan campur aduk antara geli dan frustrasi. Namun, ia bukan orang yang takut akan masalah. Karena sudah sampai sejauh ini, ia tidak takut pada apapun. Baiklah, adik kecil Yang Chen, aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, datang saja ke Istana Hukum Ilahi untuk menemuiku. Berusahalah sebaik mungkin, kata Penatua Han menyemangati. Yang Chen memperhatikan tetua Han pergi dan membungkuk kepada para jenius Paviliun 7 Pedang, saya baru di sini, dan saya harap kalian semua dapat menjaga saya dengan baik. Haha, saudara Yang Chen, kamu sangat cakap, telah mencapai tingkat jenius tak tertandingi di keempat ujian. Seorang pemuda berdiri dan tertawa ketika berbicara kepada Yang Chen. Seolah khawatir Yang Chen mungkin salah paham, pria itu menyeringai dan memperkenalkan dirinya, saya juga salah satu bawahan tetua Han, nama saya Zhang Jiangkun. Jadi, itu saudara Zhang. Mendengar bahwa pihak lain adalah salah satu bawahan tetua Han, Yang Chen merasa lebih dari setengah lega. Keempat tesnya sempurna, standar tes menara wahyu surgawi benar-benar menurun. Murid manapun sekarang bisa mencapai level jenius tak tertandingi. Sungguh lucu. Saat itu, sebuah suara mengejek muncul dari samping, menghampiri. Hal ini membuat Yang Chen bertanya-tanya. Ia menoleh dan melihat seorang pria parubaya berwajah garang. Pria parubaya itu melirik Yang Chen, lalu pergi dengan provokatif, meninggalkan Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Zhang, siapa itu? Itu Zhao Yuanhong. Jangan pedulikan dia, dia sangat picik dan tidak tahan melihat orang lain berprestasi. Saat pertama kali mengikuti tes, dia hampir tidak memenuhi syarat sebagai jenius tak tertandingi. Di mata orang lain, dia hanya beruntung, tapi dia memamerkan dirinya sebagai jenius tak tertandingi. Melihat pendatang baru sepertimu dengan nilai sempurna di keempat tes, bagaimana mungkin dia senang? Zhang Jiangkun mencibir. Aku mengerti, Yang Chen akhirnya mengerti. Haha, saudara Yang Chen, ada banyak pelayan yang baik di daerah ini. Sebelum kamu mencari tempat tinggal, mengapa tidak memilih beberapa dulu?
Saran Zhang Jiangkun. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.